Selamat pagi, terima kasih banyak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 4A. Sama-sama Pak. Sekarang kita merefleksi pembelajaran kita hari ini. Menurut Ibu, apakah pembelajaran yang kita laksanakan hari ini sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam RPP ataupun? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Secara garis besar apa yang sudah saya rancang dalam RPP ini sudah berjalan dengan baik, yang walaupun masih ada 1-2 hal yang kurang dalam RPP ini. Mungkin ada bagian pembukaan tadi seharusnya doa dulu baru literasi, tetapi yang di action di kelas tadi literasi dulu baru doa pembukaan. Yang pertama, ada di bagian inti pembelajaran saya akui juga ada kekurangan, terutama saat mempresentasikan kepada anak-anak tentang hari-hari raya dalam gereja Katolik. Saya tulis di papan itu apa saja yang disebutkan oleh anak-anak, mungkin tidak secara berurutan. Seperti tadi mereka sebut duluan Jumat Agung, baru Kamis Putihnya. Kalau seharusnya mesti diluruskan, harus secara berurutan dari Minggu Palma, dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu Paskah. Tetapi secara spontan anak-anak menyebutkan tidak secara berurutan, lalu saya juga tidak mengurutkannya dengan benar tadi, sesuai dengan yang disampaikan oleh anak-anak saja. Terima kasih. Tadi Ibu sudah menyampaikan hal-hal yang masih kurang dalam baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Nanti kalau masih ada lagi silakan disampaikan. Lalu apakah dari pembelajaran tadi ada hal-hal yang menurut Ibu sangat positif ditampilkan oleh anak-anak selama proses pembelajaran? Baik, terima kasih Pak. Tentu ada positifnya, ada negatifnya dalam pembelajaran anak-anak. Hal baiknya tentu apa yang kita tanyakan kepada anak-anak, mereka proaktif untuk menjawab. Tapi hal negatifnya mungkin apa yang kita tanya itu jawabannya mereka tidak sesuai dengan apa yang kita tanya. Jadi mungkin itu bisa dipahami karena memang materinya baru kita pelajari, belum ada pendalaman lebih jauh. Oke, Ibu, terima kasih. Mungkin masih ada lagi yang ingin Ibu sampaikan sebelum nanti saya menyampaikan beberapa poin saja. Baik, terima kasih Pak. Memang seperti yang saya ungkapkan tadi, dalam rencana pembelajaran ini memang ada yang sudah saya lakukan sesuai dengan RPP yang sudah saya susun, tetapi memang dalam pelaksanaannya mungkin ada hal-hal yang masih kurang. Mungkin itu adalah hal-hal yang manusiawi, bisa dipahami, tapi untuk ke depan akan terus diperbaiki dalam proses pembelajaran di kelas. Dan secara pribadi juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan sudah mau melihat lebih dekat proses pembelajaran kami di dalam kelas, sehingga mungkin apa hal-hal yang kurang dari kami Bapak bisa jelaskan, Bapak bisa beri masukan supaya kami bisa memperbaiki diri agar proses pembelajaran ke depan bisa lebih baik. Oke, terima kasih Bu. Sebelum saya menyampaikan beberapa poin, saya juga merasa berterima kasih karena Ibu Gen sendiri sudah melihat hal-hal yang masih kurang, dan kebetulan itu juga ada dalam catatan saya. Karena ini berkaitan dengan sistematika penyajian materi, mesti harus secara berurutan, katakanlah mulai dari perayaan Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah, dan seterusnya sampai dengan Raya Natal. Betul bahwa metodenya tadi yang melalui menggali pemahaman siswa tentang hari raya, makanya yang muncul juga memang tidak secara sistematis. Tetapi baiklah, itu juga harus menjadi poin yang harus disampaikan kepada siswa bahwa urutannya seperti ini.
kemudian konsistensi antara apa yang ditulis dalam papan tulis dengan hari raya, jumlah hari raya yang sesungguhnya. Nah, tadi mungkin karena papan tulisnya tidak ya hari raya yang dicantumkan hanya sampai di Minggu Palem, lalu Pentecost dalam hari raya kenaikan kami itu tidak sempat dicantumkan di sana. Tapi itu juga bisa mempengaruhi cara berpikir siswa. Mungkin yang penting saja yang ada di sini, yang lain tidak. Apakah ini bisa diterima? Bisa. Saya juga menyadari itu. Lalu satu hal juga berkaitan dengan media. Apakah bisa media pembelajaran yang digunakan anak-anak wajib membawa kitab suci, sehingga teks-teks kitab suci yang muncul setiap kali pembelajaran, anak-anak tidak harus membacanya melalui buku teks pelajaran, tapi melalui Alkitab suci. Ini bagian dari pembiasaan kepada siswa supaya lebih akrab membaca kitab suci, bisa mengetahui perikopnya mana, bab ayatnya mana. Apakah ini bisa diterima untuk pembelajaran selanjutnya? Bisa diterima, Pak. Hanya memang untuk pelajaran sebelum ada buku siswa dulu kita praktekkan seperti itu. Setiap pelajaran agama anak-anak wajib membawa kitab suci. Tapi setelah ada buku siswa, apalagi yang satu-satu untuk setiap siswa, kami melihat tuh dalam buku siswa itu sudah termuat semua bacaan teks kitab sucinya. Baik, terima kasih ya Bu. Lalu mungkin yang terakhir berkaitan dengan perencanaan pembelajaran kita. Kalau di tujuan pembelajaran, yang pertama itu tentang Ekaristi, kemudian yang kedua tentang hari raya yang dirayakan dalam gereja Katolik. Kemudian ke bagian inti pembelajaran, di sana yang lebih dahulu dijelaskan adalah hari raya. Lalu setelah itu baru Ekaristi. Maksud saya supaya ada sinkronisasi antara tujuan pembelajaran dengan kegiatan pembelajarannya, maka urutannya pasti harus sama. Saya tidak tahu mana sebetulnya yang didahulukan. Apakah memang hari raya ini baru Ekaristi seperti yang ada di kegiatan inti ini, atau yang benar itu ini? Tidak, yang gali dulu pengalaman siswa tentang hari-hari raya dalam gereja, yang nanti masuk dalam inti dari seluruh perayaan gereja itu adalah Ekaristi. Kalau begitu tujuannya yang perlu kita geser sedikit urutannya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih banyak hari ini Ibu, sangat luar biasa sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Anak-anak juga senang mengikuti pelajaran hari ini. Semoga sukses selalu menjadi guru agama Katolik yang baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Halo sahabat guru yang baik, hari ini kami melaksanakan kegiatan supervisi di SD Impres Dalang bersama dengan guru pendidikan agama Katolik, Ibu Gin. Hai. Semoga kita selalu semangat untuk mencerdaskan anak bangsa melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lebih baik, dan kegiatan kami saat ini adalah refleksi pembelajaran. Sebuah pembelajaran yang baik harus selalu direfleksikan agar nanti dari hari ke hari selalu ada perubahan dalam kegiatan atau proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang.